أنا من أنا من أنا لولاكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Shadaqallahu maulanal azim. Para pemirsa pecinta siaran kami di TV Jambi dimanapun berada, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, kita sering melihat akhir-akhir ini terjadi di beberapa negara, khususnya di negara kita Indonesia. Musibah mungkin boleh jadi ujian dan cobaan. Di antaranya adalah terjadinya bencana alam, gempa bumi, kebakaran, kecelakaan, wabah, penyakit, dan musibah-musibah yang lain. Musibah tersebut tidak pernah lagi menimbulkan korban, sejak harta benda hingga nyawa. Musibah tersebut ada yang alamiah, ada juga karena fenomena alam, ada karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Karena Allah yang berkuasa. Ingat, semua itu adalah dalam kendalian Allah. Ketika Allah izinkan akan terjadi sesuatu, maka akan terjadi. Tidak ada kekuasaan kita sebagai manusia. Tetapi timbul pertanyaan, apa yang penyebab terjadi bencana ini? Apa penyebab terjadinya musibah tersebut? Boleh jadi bencana itu terjadi karena fenomena alam, karena memang alam sudah bosan bersahabat dengan manusia. Atau boleh jadi karena dosa-dosa perbuatan tangan manusia. Seperti yang Allah jelaskan, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Apa penyebabnya? Karena perbuatan ulah tangan manusia. Sehingga Allah pun, para pemirsa, murka kepada alam ini. Sesungguhnya Allah tidak murka, tetapi Allah memberikan pelajaran, memberikan ujian kepada kita. Apa penyebabnya? Boleh jadi karena dosa-dosa yang kita lakukan. Berbicara masalah dosa, sesungguhnya tidak ada manusia yang tidak punya berdosa. Pasti. Tetapi kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Tiap anak cucu Nabi Adam pasti punya salah dan dosa. Tapi sebaik-baik manusia yang punya dosa adalah mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat menyadari sehingga apapun yang terjadi di muka bumi Allah ini, Allah angkat penyakit itu, Allah angkat bencana itu, sehingga kita pun tidak cemas lagi. Dosa itu bisa menyebabkan bencana, bisa menyebabkan terjadinya musibah. Karena memang sahabat Rasul berkata, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, musibah itu akan datang, bencana itu akan turun kalau terjadi perbuatan maksiat, dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Dan ingat, bencana itu, musibah itu tidak akan usai, tidak akan diangkat oleh Allah sebelum para hamba-hamba Allah ini, umatnya Nabi Muhammad SAW, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bahkan Ka'ab berkata bahwa bumi ini berguncang. Lautan-lautan sesungguhnya kepingin meminta kepada Allah untuk naik ke daratan. Berkata mereka, ya Allah, izinkan aku untuk naik ke daratan. Kata laut, akan kugulung manusia yang ada di sana dan bumi tersebut. Bumi juga meminta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku mengguncangkan bumi ini. Tetapi apa kata Allah? Jangan dulu, belum saatnya. Kenapa? Boleh jadi karena bumi, makhluk Allah, lautan itu sudah melihat bumi ini luar biasa banyak pelaku-pelaku dosa. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sadari, khususnya yang punya dosa, ingat, kita tidak tahu bahwa kapan kematian ini menjemput, kapan wafatnya kita. Syukur-syukur ketika Allah panggil kita, kita sedang dalam keadaan bertaubat, lalu insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah.
Tetapi kalau kita belum sempat bertaubat, kita bergelimang dalam dosa, dalam kemaksiatan, lalu Allah panggil kita, Allah ceraikan antara ruh dan jasad kita, para pemirsa, menyesallah kita. Tersiksalah kita di alam berikutnya, alam kubur. Sebab Rasulullah pernah diperlihatkan oleh Allah bagaimana dahsyatnya azab kubur bagi orang pelaku dosa. Ketika ditanya mereka dalam kubur tidak bisa menjawab. Kata malaikat munkar dan nakir, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Mereka tidak pernah sholat. Mereka tidak pernah berbuat baik. Bagaimana dia bisa menjawab karena maksiat saja yang dilakukan? Boleh jadi ketika ditanya, yang dijawab oleh ruh ini, oleh jasad ini, ketika ditanya, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Boleh saja dia berkata, apa yang diamalkan, apa yang dilakukan oleh semasa dia hidupnya, narkoba. Karena dia pecandu narkoba. Boleh jadi dia berkata, ceper. Dan dia adalah peminum keras, peminuman keras. Boleh jadi berkata judi. Apa yang dilakukan? Tetapi ketika ditanya malaikat lalu tidak bisa menjawab pertanyaan itu, lalu malaikat mengambil pukulan, dipukullah jenazah itu, lalu terbenamlah jenazah itu ke dalam dasar tanah 70 hasta. Kurang lebih 35-45 ke dasar tanah, para pemirsa. Tentu ngeri kita mendengar ini. Lalu apa yang dikatakan oleh dalam kubur tadi? Jenazah itu berkata, "Ya Allah, ya Rabb, hancur tulang-tulang dan dagingku, ya Allah. Sakit, ya Rabb. Ternyata azab kubur ini benar, ya Allah. Ya Allah, sampai kapan aku merasakan azab kubur ini? Ya Rabb." Mereka meminta kepada Rabbnya, "Kau maha pengampun, kau maha penerima taubat, ya Allah. Kau maha penerima doa." Apa kata di jenazah itu? "Ya Allah, aku minta kepadamu, hidupkan aku walau sesaat saja." Tidak sampai 1 menit. Dia minta sesaat untuk apa? Dia hanya kepingin hamba itu meminta kepada Allah untuk hidup, untuk memperbaiki sholatnya, untuk bertaubat kepada Allah, untuk membelanjakan harta yang dia punya yang dia tidak bawa, untuk mensedekahkan. Itulah permintaan. Tetapi renungan buat kita bersama, para pemirsa, adakah orang yang sudah terpejam matanya menghadap kepada Allah, ruhnya keluar dari tubuhnya, lalu hidup 1 menit? Ya, tidak ada. Maka bagi kita ini yang masih diberikan kesempatan oleh Allah, gunakan, para pemirsa, umur yang ada ini. Jangan menunda-nunda taubat, jangan menunda-nunda untuk beramal sebelum Allah ceraikan dan jasad kita. Akhirnya, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Pasti kita punya dosa. Oleh karena itu, mari kita segera buat planning, buat perencanaan yang baik. Besok berikutnya mesti harus lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Karena orang yang terbaik, kata Rasulullah, adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang segera merenung, memuhasabah diri kita, dan kita kembali kepada jalan kebenaran, khususnya bagi pelaku dosa. Mari kita jaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, sedekah, zakat, dan amal-amal yang lain, sehingga kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan tersenyum dan menghadap Allah. Allah pun tersenyum, datang memanggil, "Wahai ruh, keluarlah dari tubuh si fulan," dengan pelan-pelan. Akhirnya keluarlah ruh itu seperti rambut kita yang ada di tepung, nggak ada rasanya. Dan kata Allah pun berkata, "Wahai si fulan, tidurlah engkau di dalam kubur seperti tidurnya pengantin baru." Subhanallah. Inilah kata Allah. Apa artinya? Orang yang banyak amal matinya, dia tidak sadar ternyata orang pengantin baru ketika dia malam pertama dia bangun, tidak terasa sudah siang. Apa artinya itu? Bahwa ketika dibangkitkan oleh Allah, dia tidak ada siksaan dalam kubur. Subhanallah. Kita kepingin seperti itu. Mudah-mudahan para pemirsa, insya Allah tidak ada kata terlambat. Seluas langit dan bumi dosa yang pernah kita lakukan, kalau kita bertobat, Allah masih membuka pintu tobat. Insya Allah. Semua ada manfaatnya buat diri saya pribadi dan buat kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.